Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara kita ini Tanjung Medan ya. Saya sudah janji tayang videonya tanggal 4 bulan 9 2024. Videonya tayang malam jam 20.00, berarti jatuhnya ke jam 8. Ini bagian Sulawesi, karena kalau Sulawesi Jawa beda 1 jam ya. Kalau di Sulawesi saudaraku jam 8, kalau di Jawa itu jam 9 ya. Oke, terima kasih banyak saudaraku karena terhubung ini, saya juga baru datang ini. Begini saudaraku ya, saya akan langsung kita masuk ke inti aja. Atas nama saudara kita ini, nama channel @Tanjung Medan. Ini juga saudara kita ini dari Medan. Ya, mudah selalu sehat di sana sekeluarga dan dimudahkan rezekinya, dilindungi keluarganya. Oke. Assalamualaikum. Begini, saya akan utarakan mengenai adanya bahasa-bahasa ini saudaraku ya, karena ini bangunan kayu. Oke, kalau RBW kayu, apakah tikus menggigit kayunya, strep menggerogoti kayunya? Tidak apa-apa saudaraku kalau tikus ini menggerogoti kayunya, begitu bahasanya pertanyaan saudara. Tetapi tidak apa-apa saudaraku, saya akan angkat. Ini paling lucu juga ya, mohon penjelasannya bang. Begini saudaraku ya, mengenai adanya bahasa tikus itu berarti bahasa predator yang bisa menghambat populasi walet. Saya sering utarakan mengenai adanya bahasa itu predator, hama. Jadi saudaraku di lapangan atas nama ini Tanjung Medan, kalau mengenai adanya bahasa tikus saudaraku ya memang sering terjadi. Itu keseringan terjadi kalau kayu sisa saudara, gimana caranya supaya saudara itu jenius menghalangi itu tikus, gimana caranya? Istilahnya antisipasi saja itu tikus, karena kalau kayu itu memang banyak hambatan-hambatannya saudaraku kalau tikus. Kalau bangunan kayu tergantung dari cara saudara menangani, memperhatikan gedungnya baik dari dalam maupun bagian luar, karena ini kayu ya. Karena biasanya kalau kayu itu banyak macam yang biasa masuk saudaraku, apakah tikus, toke, atau ular, atau dan lain-lain sebagainya. Jadi itu pesan saya saudaraku dari selaku penjelajah 75. Kan saudara di sini bertanya, apakah digorogoti kalau bangunan kayu tikus? Iya jelas, jangankan kayu saudaraku, tikus itu ganas. Terkecuali kayu uling ya, itu agak-agak sulit dia gerogoti itu karena berat, keras itu kayu uling ya. Itu, dan ada juga itu kualitas kayu atau kayu apa saudaraku. Jadi begini saudaraku ya, usahakan kalau umpamanya banyak tikus, usahakan saudara adakan pembasmi itu, ada racun tikus itu tanam di bagian luar. Saudaraku ya, bisa juga bagian dalam, tetapi bagian di bawah itu di pinggir aja, semacam kayak 4 persegi dari ujung ke ujung ya, sudut kiri, sudut kanan, dan sudut belakang kiri kanan juga 4 persegi saudara tanam di situ racun tikus kalau memang ada tikus masuk. Tetapi pertanyaannya saudara di sini, apakah tikus menggerogoti kayu? Yang jelasnya kalau kayu tidak berkualitas. Jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya bahasa hama. Karena itu saudaraku, kita perlu memahami mengenai adanya perkembangbiaknya walet di dalam ruangan RB saudara, agar walet ini aman. Ya, walet ini aman, tidak ada gangguan dari hama, adanya hama. Karena kita membahas ini saudaraku mengenai adanya bahasa predator. Itu kan bahasa canggihnya predator. Bahasa sehari-harinya saudaraku itu kalau di Indonesia itu kan hama. Ya, hama itu yang bisa menghambat koloni walet, menghambat populasi walet. Karena kalau tikus saudaraku itu lolos masuk di dalam ruangan, karena ada ini baru-baru saya sempat juga mengenai adanya itu yang besar daripada tikus. Itu. Jadi saudaraku ini Tanjung Medan, kalau mengenai adanya pertanyaan ini saudaraku, ini fatal bagi walet kalau tikus lolos masuk di dalam ruangan RB saudara. Ya, kalau bahasa digorogoti, kalau memang bukan berkualitas itu kayu. Biasa memang kalau memang tikus ingin masuk di dalam ya dia berusaha. Apalagi kalau umpamanya tidak di plester bagian bawah, biasa itu dia lubang itu tikus tanah, akhirnya dia lubang baru muncul bagian dalam. Dari luar dia melubang, baru dia muncul dari dalam. Itu tikus. Itu.
Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku itu yang pemahaman-pemahaman yang mengenai adanya bahasa menggerogoti tikus hama. Ya, bisa saja saudaraku dan bisa juga tidak, karena banyak juga bangunan kayu saudaraku aman-aman aja. Nah, aman-aman. Jadi ketergantungan dari saudara gimana caranya menghadapi gedung saudara supaya ini gedung aman. Begitupun juga mengenai adanya bahasa walet, ya, baik kanakan, telur, sarang, dan induk. Nah itu saudaraku ya, karena banyak macam itu predator saudaraku ya. Sering saya angkat ini penjelasannya mengenai adanya bahasa predator, mengenai adanya bahasa hama, banyak saudaraku. Dan ini kalau tidak salah ini Tanjung Medan pernah mengutarakan mengenai adanya dimasukkan di grup. Ya sabar-sabar saudaraku ya, insya Allah saya akan lihat perkembangannya dulu. Bukannya bahwa saya menolak memasukkan saudara ke grup, seperti teman-teman kita di dalam grup itu yang sudah berinteraksi, ya, mulai dari Indonesia sampai ke luar negeri. Luar negeri kan Malaysia kan termasuk luar negeri, sudah bukan sudah di luar Indonesia. Ya, begitupun juga mengenai adanya bahasa dari daerah ke daerah, nah, dari suku ke suku, dari agama ke agama. Yang penting kita saling menghargai saudaraku ya. Saya sudah pesankan sesama saudara kita di lapangan, kita harus bersatu ya. Nah, itu saling memahami, saling pengertian, saling mendoakan, ya itu. Dan kita itu saling berjuang saudaraku ya. Saya berjuang dan saudara pun juga di lapangan, di daerah masing-masing berjuang juga, terutama di dalam ruangan RBU saudara. Apabila saudara memahami mengenai adanya dunia perwalitan, insya Allah saudara akan melihat hasil apa yang diinginkan, yaitu adalah populasi dan sarang walet. Karena tidak mungkin banyak sarang saudaraku kalau populasinya kurang, bahasanya itu perkembangbiaknya. Nah itu, kalau banyak populasi saudaraku, yang jelasnya itu sarang juga akan banyak. Intinya itu, tidak mungkin walet tinggal di dalam. Kalau dia mau bersarang bertelur, dia pasti akan bikin sarang di dalam. Tidak mungkin dia bersarang di luar. Kalau seumpamanya dia ingin bertelur, pasti di dalam juga. Intinya itu koloninya yang kita perlu utamakan dulu, populasinya dulu, ya, perkembangbiaknya, populasinya. Apabila sudah produktif akan produksi sarang. Nah itu yang kita inginkan saudaraku. Jadi mudah-mudahan saudaraku ini bisa memahami apa yang saya utarakan mengenai adanya bahasa hama, begitupun juga mengenai adanya bahasa peningkatan sarang dan amannya walet di dalam ruangan RBW. Jadi pesan itu penjelasan 75 saudaraku, konsisten aja di dalam ruangan RBW-nya saudara apabila saudara ingin waletnya aman, terutama bangunan saudara seumpamanya bangunan kayu. Ya, karena di sini bukan saudara tidak menanyakan mengenai adanya bahasa bangunan permanen cor batu, di sini kayu. Nah, itu. Jadi saya sudah jelaskan saudaraku secara mendetail, secara transparan. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan tentang pertanyaan saudara, saya sudah deal kan pertanyaan saudara. Begitupun juga mengenai adanya bahasa jawabannya, saya sudah jawab tadi saudaraku. Yang pesan saya saudaraku ya, usahakan lembabkan di dalam ruangan RBW. Ya, satu, usahakan lembabkan di dalam ruangan RBW saudara supaya perkembangbiaknya itu burung bisa beradaptasi burung walet di dalam. Yang kedua, usahakan ruangannya gelap. Nah, yang kedua usahakan ruangannya gelap. Yang ketiga, usahakan saudara di situ ventilasinya perhatikan supaya udara masuk di dalam terkontrol. Yang keempat, jangan diganggu terus saudaraku gedung rumah waletnya. Apabila sudah aktif, jangan saudara keluar masuk. Ya, ada waktu keluar masuk dan ada jam waktu tertentu supaya walet ini aman. Ya, oke, terima kasih banyak saudaraku. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ini bisa bermanfaat. Ada yang bisa kita petik dan kita bisa paparkan di dalam ruangan RB saudara melalui dari konten tutorial penjelajahan 75. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Yang sempurna itu saudaraku aja Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Mantap.